Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksa, kembali lagi dengan program kami, Motion Muslim Generation Podcast. With me, Faizan Nufri Azhara as the host for this episode. And today, we are going to talk about Gen Z meneladani kisah sahabat. Wah, keren gak tuh temanya? Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama narasumber di samping saya. Jadi, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, boleh dong perkenalkan diri Ustazah? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, jadi nama saya adalah Rafitah. Saya di Man Insan Cendekia Sambas diberikan amanah sebagai guru bina asrama dan juga mengajar Al-Quran Hadis khususnya di kelas 10. Selain itu, saya juga mengajar kajian ya. Untuk pelajaran non formalnya saya mengajar kajian tematik ya, yaitu untuk kitab Safinatun Najah dan juga kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Tapi Ustazah juga kalau nggak salah saya tuh Ustazah ngajar juga tentang yang kisah-kisah sahabat ya Ustazah? Ya benar. Ya. Itu apa namanya Ustazah? Karena saya diberikan amanah untuk mengajar kitab At-Tibyan ya, dan itu adalah di waktu maghrib ya, ba'da maghrib gitu diberikan kitabnya untuk diajarkan adalah kitab At-Tibyan. Jadi saya di sela-sela mengajarkan atau menyampaikan isi kitab At-Tibyan itu saya selipkanlah kisah-kisah sahabat, yang mana dari kisah-kisah itu kita bisa mengambil ibroh yang berkaitan dengan materi-materi yang ada di kitab At-Tibyan. Kitab At-Tibyan itu kan mengajarkan tentang tips-tips menghafal, bagaimana menjaga dan memahami isi Al-Quran. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan isi daripada kitab At-Tibyan itu lewat cerita-cerita para sahabat Rasulullah. Jadi menurut cara pandang saya sendiri, penting nggak sih buat remaja-remaja zaman sekarang tuh kayak mengikuti kisah-kisah sahabat? Ya, penting sekali ya. Remaja saat ini sangat krisis adab. Itu yang pertama. Ya. Jadi mungkin tujuan utama saya dari menyampaikan kisah-kisah sahabat itu adalah supaya kita bisa kembali bercermin tentang akhlak para sahabat ya, yang mana mereka itu mengamalkan semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan semua apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu mereka amalkan, mereka kerjakan, lalu kemudian mereka contohkan lagi dan mereka sampaikan lagi kepada yang lainnya. Jadi harapan saya menyampaikan kisah-kisah sahabat itu agar pada saat ini khususnya Gen Z yang mungkin kita lihat dalam tanda kutip itu krisis adab, kita bisa kembali sebentar melihat kepada sejarah atau kisah-kisah para sahabat dan kita bisa meneladani akhlak mereka. Begitu. Jadi memang salah satu tujuannya memang buat biar remaja-remaja zaman sekarang nih tahu gimana cara meneladani gitu ya. Seperti apa sih karakter para sahabat, bagaimana sih teladan yang mereka lakukan, apa saja yang mereka lakukan dalam memperjuangkan agama Islam terutama gitu ya, dan cara mereka untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Oh iya. Jadi saya ada penasaran nih Ustazah. Kemarin tuh sempat viral bulan Februari, katanya ada seorang anak, dia tuh kayak rela membunuh ibunya gara-gara nggak dikasih duit. Terus menurut Ustazah sendiri ada nggak sih Ustazah kisah sahabat gitu dalam memuliakan orang tuanya biar nggak jadi kesalahan kayak gitu? Ya, oke. Belakangan ini banyak ya berita-berita yang kita dengar. Salah satunya tadi ada anak yang bisa tega-teganya membunuh orang tua, dan itu tidak cuma satu ya, itu terjadi sering kali berulang ya, anak membunuh orang tua atau suami membunuh istri ya. Itu disebabkan karena apa? Pertama, kurangnya figur yang bisa mereka teladani.
Yang kedua, mungkin minimnya pengetahuan agama. Ya. Yang ketiga, mungkin tidak ada yang menyampaikan tentang ini terhadap mereka, sehingga hal tersebut bisa terjadi. Nah, jadi sahabat, jadi saya lewat sahabat ini kisah yang bisa kita teladani untuk memuliakan orang tua. Iya. Ada Ya, nggak Ustazah kisah untuk sahabatnya? memuliakan orang tua, sebetulnya hampir semua sahabat Rasulullah itu keistimewaan mereka adalah pada birrul walidain, ya, termasuk Rasulullah sendiri walaupun beliau terlahir sebagai yatim piatu. Ya, jadi bagaimana Rasulullah melakukan birrul walidain? Lewat pamannya, ya, dimulai dari ibunya, kemudian ibunya wafat, lalu dilanjutkan oleh kakeknya Abdul Muthalib, terus lalu kemudian dilanjutkan lagi oleh pamannya Abu Thalib sampai pamannya meninggal. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu yang pertama, itu teladan pertama dalam kitab Birrul Walidain. Nah, selanjutnya para sahabat Rasulullah, di antaranya itu yang kita tahu adalah Uwais Al-Qarni, ya, dan itu sudah sangat masyhur ceritanya Uwais, bagaimana bentuk baktinya Uwais kepada ibunya, ya, sampai saking baktinya Uwais itu, dia ingin bertemu dengan Rasulullah saja itu harus minta izin dengan sangat cukup sulit untuk dia mendapatkan izin dari ibunya untuk bisa bertemu dengan Rasulullah, karena ibunya ini sudah tua dan tidak bisa ditinggal sendirian. Nah, makanya Uwais ini dia itu sahabat tapi dia digolongkan tabi'in. Kenapa tabi'in? Karena dia tidak sempat bertemu Rasulullah. Sampai Rasulullah wafat dia tidak sempat bertemu. Ya, karena tadi dia memuliakan ibunya, karena ibunya tidak bisa ditinggal lama, sedangkan perjalanan untuk bisa sampai ke tempatnya Rasulullah itu cukup panjang dan waktunya sangat lama. Nah, jadi setiap kali Uwais berencana untuk menemui Rasulullah, Rasulullah tidak ada di tempat. Jadi akhirnya dia kembali lagi. Sampai akhirnya Rasulullah wafat dan Uwais tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Nah, itu salah satu bentuk baktinya Uwais kepada ibunya. Yang kedua, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wah. Ya. Yeah. Jadi Okay. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah sahabat Rasulullah yang mana dia itu memeluk Islam di usia 17 tahun. Ya, sebelum memeluk Islam, Sa'ad adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya, sangat taat kepada ibunya. Begitu dia masuk Islam, ibunya tahu tentang keislamannya, ibunya tidak terima. Nah, lalu ibunya meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas itu untuk meninggalkan agama barunya, yaitu agama Islam. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dengan teguh pendirian, dia tetap memilih untuk Islam, dan ibunya mengancam Sa'ad dengan tidak makan berhari-hari. Mogok Ya, makan. mogok makan. Ya, mogok makan supaya apa? Supaya Sa'ad bin Abi Waqqas itu iba dengan ibunya dan akhirnya dia mau meninggalkan agama barunya, Agama Islam. Tapi apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ibunya sudah di titik sangat lemah, maka Sa'ad mengatakan, "Wahai ibu, seandainya engkau punya 9 nyawa pun dan satunya itu sudah keluar dari dirimu, maka aku tetap pada agamaku. Insyaallah. Engkau ingin makan atau tidak itu terserah, tapi aku tidak akan meninggalkan agamaku." Itu yang dilakukan oleh Sa'ad sampai akhirnya ibunya itu menyerah, dan akhirnya ibunya pun menjadi luluh dan membiarkan Sa'ad tetap dengan agama barunya, yaitu agama Islam. Jadi itu pertama adalah Sa'ad. Yang kedua ada Abu Hurairah. Ya, kita tahu Abu Hurairah itu adalah periwayat hadis. Ya, Abu Hurairah adalah sahabat Nabi, dia juga periwayat hadis. Abu Hurairah ini berasal dari Yaman.
dari Yaman untuk sampai ke Madinah, ke tempatnya Rasulullah itu lumayan sangat jauh ya. Pada masa itu sangat jauh. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ketika dia masuk Islam, dia mengenal Rasulullah, itu dia langsung jatuh cinta kepada Rasulullah. Nah, begitu ibunya tahu tentang keislaman Abu Hurairah, ya, ibunya menjadi sangat marah, ya, marah sampai keluarlah cacian, kata-kata cacian untuk Rasulullah, bukan untuk Abu Hurairah, tapi untuk Rasulullah. Abu Hurairah bisa menerima kalau dirinya dicaci maki, tapi dia tidak bisa terima kalau Rasulullah yang dicaci maki. Nah, tapi Abu Hurairah tidak langsung membalas cacian ibunya itu, akan tetapi dia dengan susah payah dia berjalan, menempuh perjalanan dari Yaman kembali ke Madinah untuk menemui Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah tentang apa yang disampaikan oleh ibunya. Nah, maka Abu Hurairah pun begitu sampai menemui Rasulullah dalam keadaan menangis, dia mengadukan bahwa ibunya sudah mencaci maki Rasulullah, tapi dia tidak sanggup untuk membalas. Maka dia meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan ibu saya." Maka saat itu Rasulullah pun mendoakan, "Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah." Setelah Rasulullah mengucapkan doa itu, Abu Hurairah pulang, kembali ke Yaman, pulang dan menemui ibunya. Pada saat dia masuk, dia melihat ibunya itu baru selesai mandi, dan setelah itu ibunya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kedua. Kemudian yang ketiga, ada Kilab bin Umayyah. Kilab bin Umayyah ini juga adalah seseorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Apa bentuk baktinya kepada orang tuanya? Dia tidak akan membiarkan keluarganya minum susu yang pada saat itu yang hanya dimiliki adalah susu kambing, ya, sebelum orang tuanya minum. Itu yang dilakukan oleh Kilab. Nah, sampai pada suatu ketika ada panggilan jihad untuk berperang, ya. Akhirnya Kilab ini menyewa atau membayar budak untuk mengurus orang tuanya selama dia berperang. Jadi dia mengupah orang untuk mengurus orang tuanya selama dia berperang. Dia sudah pesankan kepada budak yang ditugaskan ini, jangan memberikan minum sebelum orang tuanya itu minum. Tapi budaknya ini lupa, ya biasa. Ya orang namanya bukan apa ya, kalau anak dengan orang tua pasti punya apa namanya chemistry, ya. Jadi tahu waktu-waktu orang tuanya itu perlu untuk minum itu kapan, tapi kan namanya orang lain pasti beda. Nah, jadi waktu itu budak ini lupa untuk memberikan minum pada orang tuanya itu, sampai orang tuanya itu bangun dan mencari-cari si Kilab, mencari Kilab, di mana Kilab gitu, karena tidak biasanya Kilab ini melupakan untuk memberi minum orang tuanya. Nah, ketika itu budak ini mengadu kepada Kilab, ya. Lalu mendengar hal itu, Kilab akhirnya disuruh oleh Rasulullah kembali ke rumahnya untuk mengurus orang tuanya. Jadi diizinkan oleh Rasulullah tidak ikut berperang untuk kembali mengurus orang tuanya. Wow. Nah, jadi itu beberapa kisah sahabat yang berbakti kepada orang tua. Kayak sangka-sangka ya saya ternyata ada apa? Nama dari angkatan 9. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Oke. Saya juga baru tahu ceritanya kayak gitu, saya. Oke. Nah, Saza, kita kan sebagai Gen Z, Saza juga Gen Z kan, Saza? Atau Saza milenial? Ya, saya milenial. Oh, oke. Saya sebagai Gen Z kan udah terbiasa dibilangin generasi strawberry, kayak generasi yang lembek ini itu, kayak lembek kayak sama kayak strawberry, kayak dikasih ada ujian dikit langsung ngeluh ini itu. Menurut Saza sendiri ada nggak sih cara kayak kisah teladan sahabat lagi biar kalau misalnya dihadapi dengan ujian hidup gitu nggak gampang kayak strawberry lembek? Ya, oke. Banyak sekali
ya kisah sahabat yang memiliki keteguhan, ya, kekuatan baik dari segi hatinya, juga kekuatan dari segi karakter, gitu ya. Dari segi karakternya itu banyak sekali. Kalau kita bandingkan dengan Gen Z yang sekarang dibilang lembek gitu ya, Generasi strawberry. mungkin kalau kita bisa meniru atau kita bisa melihat dari beberapa sahabat, mereka ini diantaranya apa yang membuat mereka kuat secara mental, ya, yaitu yang pertama, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, gitu. Kedua, mereka itu punya prinsip, ya, alamna alamnahul Quran qoblal iman. Kami belajar Al-Quran dulu sebelum beriman, sebelum kami belajar tentang iman, gitu. Nah, jadi kenapa mental mereka bisa sekuat itu? Ya karena balik lagi, mereka merujuk kepada Al-Quran. Mereka selalu kembali kepada Al-Quran. Setiap ada masalah apapun, mereka pasti kembali kepada Al-Quran, gitu. Nah, di samping itu ada Rasulullah yang menjadi figur bagi mereka, contoh bagi mereka, bagaimana kami harus bersikap. Nah, itu yang membuat mental mereka itu kuat, ya. Jadi ketika mereka itu sudah mengikrarkan syahadat dan mengiman dan mengaku bahwa dirinya itu beriman, maka pada saat itu mereka siap secara lahir batin untuk mengabdikan dirinya itu untuk Islam, untuk Allah, untuk Rasulullah. Nah, itu diantaranya. Jadi Gen Z yang yang dibilang bermental strawberry itu, ya, yang pertama harus kita luruskan atau yang kita lakukan itu adalah kita melihat dulu dari para sahabat apa yang bisa dicontoh dari mereka, yaitu pertama, mereka memiliki karakter yang teguh, pendiriannya teguh. Jadi mereka tidak mudah goyah, tidak mudah labil, ya. Dikarenakan apa? Karena mereka paham dengan isi Al-Quran, gitu. Untuk bisa tidak bermental lembek, maka kembali kepada Al-Quran. Pelajari isinya, pahami isinya, kemudian amalkan. Nah, demikian. Jika kalau ada masalah gitu, jadinya harus merujuk Al-Quran lagi ya, Ustazah. Sesuai dengan pedoman yang ada di situ. Ya. Lalu? Oke. Ustazah sendiri, menurut Ustazah, gimana sih biar imannya kuat sama seperti para sahabat, seperti yang udah Ustazah tadi ceritain kan, yang segala saat bin Abi Waqqas sama yang Kilab. Itu kan kayak imannya tuh kayak kuat banget gitu Ustazah. Gimana cara biar kita tuh bisa imannya tuh kuat juga, apalagi buat remaja-remaja sekarang yang banyak kayak rintangannya kayak pergaulan bebas sama yang lain-lainnya gitu. Ya. Yang pertama, kalau dari sudut pandang pribadi, saya melihat bahwa Gen Z ini butuh figur. Figur itu bisa didapat dari mana untuk memiliki tadi iman yang kuat seperti para sahabat, gitu ya, atau mental yang kuat seperti para sahabat. Yang pertama, mereka butuh figur. Figur itu bisa dilihat dari mana? Yang pertama, dari rumah. Siapa yang ada di rumah, yaitu orang tua. Ya, figur pertama adalah orang tua. Ya. Ketika orang tua itu tahu bagaimana cara mengasuh, ya, mendidik anak, ya, dari dia kecil sampai dengan dewasanya. Ketika orang tua ini paham tentang cara mendidik, cara pengasuhan, itu anak tidak akan memiliki mental yang lemah.
para sahabat itu mereka bisa memiliki mental yang kuat. Pertama, di samping mereka memang didampingi oleh Rasulullah atau hidup bersama Rasulullah, mereka juga punya figur yang luar biasa, yaitu Orang tua. seorang ibu. Ibu. Ya, ada beberapa sahabat itu memang tonggak penguatnya yang membuat dia jadi kuat itu adalah ibunya. Ya, bagaimana cara ibunya mendidik dia dari dalam kandungan. Ya, nah, di antaranya adalah sahabat yang bernama Amr bin As. Amr bin As. Nah, Gimana tuh ceritanya sih? ya, Amr bin As itu adalah sahabat yang sangat cerdas. Ya, karena kecerdasannya itu Umar ketika menjadi khalifah selalu meminta pendapatnya Amr bin As. Ya. Pernah suatu ketika ada kejadian seorang wanita yang hamil ketika suaminya itu jihad atau berperang. Jadi dia ditinggal selama 2 tahun, ya sekitar selama 2 tahun. Lalu kemudian begitu suaminya ini pulang atau kembali dari jihad, itu suaminya mendapati istrinya itu sedang hamil. Bagaimana bisa seorang wanita atau seorang istri hamil sedangkan ditinggal oleh suaminya selama 2 tahun? Nah, maka suaminya ini bersangka atau berprasangka bahwa istrinya ini berzina. Iya. Nah, maka dilaporkanlah kepada Umar. Nah, begitu Umar mendapatkan laporan seperti itu, Umar juga berpikir, ya wanita ini berzina karena tidak mungkin selama 2 tahun ditinggal kemudian bisa hamil. Nah, akhirnya dilakukanlah Cross check gitu. bukan. Begitu akan dilakukan hukuman rajam, kemudian Amr bin As itu datang. Amr bin As mengatakan kepada Umar, wahai Umar, kalaupun wanita ini benar berzina, berikan hak anaknya untuk hidup. Anaknya berhak untuk hidup, walaupun ibunya harus dihukum, tapi anaknya harus dilahirkan dulu. Nah, maka Umar pun akhirnya menerima pendapat daripada Amr bin As. Kemudian wanita itu diberikan waktu untuk sampai melahirkan. Nah, setelah melahirkan, dia bayi yang keluar itu ternyata sudah tumbuh gigi, ya. Kemudian giginya sudah lengkap, ya, dan posturnya itu seperti anak usia 2 tahun. Kok bisa gitu? Jadi lahirnya. Nah, dan dari ciri-cirinya itu ada tanda yang sama dengan bapaknya. Bapaknya itu. Nah, maka begitu si suaminya ini melihat anaknya itu, bahwa anaknya ini sangat mirip dengan dirinya, maka suaminya ini pun berkata bahwa ini benar anaknya. Nah, si istrinya ya yang dituduh berzina tadi itu, dia bercerita, dia itu baru ingat bahwa sebelum suaminya pergi berjihad, ya, dia itu pernah berdoa, ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk melahirkan anak ini sampai suamiku pulang. Nah, maka Allah mengabulkan doanya itu, dan sampailah selama 2 tahun. Jadi begitu suaminya itu pergi, dia hamil dan ditangguhkan oleh Allah selama 2 tahun sampai anaknya itu lahir dan suaminya itu pulang dan anaknya itu pun lahir. Nah, begitu disampaikan kepada Umar, ya, apa yang Umar katakan, keberkahan bagi Amr bin As dan juga ibunya yang memiliki anak seperti Amr bin As.
ya. Yang mana rahim perempuan zaman sekarang itu tidak ada yang bisa menyamai dengan ibunya Amr bin As. Nah, itu kalimat Umar, jadi kalimat pujian Umar terhadap Amr bin As karena kecerdasannya itu. Gitu. Ya. Makanya tadi Gen Z untuk bisa punya mental seperti para sahabat dimulai dari rumah, yaitu dari ibu. Ya. Ibunya bisa standby nggak ada untuk anaknya. Tapi gimana Ya. kalau misalnya ternyata figur ibunya tuh udah nggak ada Ustazah? Maksudnya yatim. Iya, piatu. Iya, piatu. Iya. Maksudnya piatu. Oke. Ya. Khususnya ibu dan ayah lah ya, gitu. Karena anak juga butuh sosok ayah. Seorang anak yang fatherless, ya, yang sekarang juga banyak terjadi, gitu. Iya. Itu juga bisa menyebabkan mentalnya menjadi mental strawberry, gitu. Ya. Jadi bagaimana kalau anak yang tadi tidak punya ibu atau tidak punya ayah, gitu. Sosok orang tua itu tidak mesti harus dari orang tua kandung, ya. Begitu seorang anak tidak memiliki ibu, siapa orang yang paling dekat dengannya yang bisa dia jadikan sebagai figur orang tua, ya. Nah, itu yang pertama dulu, ya. Jika seorang anak ini mungkin dia tidak punya figur dari orang tuanya, orang tua kandung, ya, maka dia bisa belajar dari mungkin dari pamannya atau dari orang-orang terdekatnya, ya, sebagaimana Rasulullah yang dididik oleh kakeknya, dididik oleh pamannya, gitu ya. Nah, dan mereka baik kakek ataupun pamannya Rasulullah ini menggantikan figur ayahnya. Jadi beliau tetap merasa beliau itu punya orang tua, gitu. Ya. Nah, itu maksudnya. Ini Gen Z untuk bisa memiliki mental yang kuat, yang pertama dia butuh figur. Ya. Nah, yang kedua tadi itu dari lingkungan. Lingkungan juga membentuk karakter. Ya. Nah, ketika dia tinggal di lingkungan yang memang memiliki watak yang keras, kasar, gitu ya, ya besar kemungkinan itu juga akan mempengaruhi karakternya, gitu ya. Ketika dia tinggal di lingkungan yang memang nyaman, yang bisa dengan karakter yang bagus, ya, wataknya lemah lembut, maka itu juga akan membentuk karakternya. Jadi seperti itu. Oke, Ustazah. Jadi kayak walaupun misalnya kita tidak punya orang tua gitu, kita bisa cari sosoknya tuh di orang lain walaupun bukan ibu kandung atau ayah kandung. Oke, Ustazah. Ini last but not least, harapan Ustazah sendiri untuk remaja-remaja zaman sekarang tuh gimana, Ustazah? Seperti yang kita tahu bahwa remaja saat ini sangat krisis adab, mungkin bisa dibilang krisis adab ya, gitu. Jadi untuk mengatasi krisis adab ini, yang pertama adalah untuk para orang tua, ya, mohon luangkan waktu untuk anak-anak, ya, dengarkan apa keluh kesah mereka, ya, jangan sampai mereka mencari tempat melampiaskan masalahnya itu ke sesuatu yang melanggar syariat. Yang kedua, nah, untuk Gen Z itu sendiri, untuk para remaja sekarang, ya, untuk bisa punya apa tadi, tidak bermental strawberry, lembek. Oke. Pahami isi Al-Quran, pelajari Al-Quran, ya. Sebelum menghafal, penting bagi kita untuk belajar dulu. Pertama, minimal kita coba cari tahu tentang arti atau makna-makna ayat-ayat yang kita baca. Nah, kemudian setelah itu baru mulai menghafalkannya. Oke. Lalu kemudian
kita bisa lihat dari sahabat sosok Umar lah ya, karena Umar adalah salah satu dari khalifah yang menjabat lama sebagai pemimpin. Untuk bisa menjadi pemimpin seperti Umar, ya, artinya remaja saat ini pertama harus siap untuk dipimpin dulu sebelum menjadi pemimpin. Harus siap dipimpin, ya, tidak cepat emosi dengan atau tidak cepat tantrum ketika ada masalah. Jadi Oke, maksudnya sudah gini, bukan mencari sosok orang tua di tempat lain gitu ya, tapi mungkin kita bisa belajar, mulai belajar ya, atau ikut seperti majelis-majelis kajian gitu ya, yang saat ini Pondok kilat. Kayak pondok kilat tadi. mungkin bisa diantaranya itu ya. Yang mana di majelis-majelis itu mungkin kita bisa pelajari tentang bagaimana cara-cara berbakti kepada orang tua, bagaimana cara menghormati orang tua. Nah, seperti itu. Jadi penting juga bagi seorang anak ya, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang tuanya ya, maka dia bisa mencari itu di Tempat lain. tempat-tempat seperti misalnya majelis-majelis kajian ya. Dan pada saat ini pun majelis kajian parenting itu pun sudah banyak gitu. Oke. Ustazah ada kata-kata penutup nggak, Ustazah? Oke. Baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kamu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu pun untuk kamu sendiri. Masya Allah. Ya. Jadi lakukan kebaikan bukan untuk dilihat oleh orang lain, bukan untuk dipuji atau mengharapkan balasan dari orang lain, tapi lakukan kebaikan itu karena kita punya keyakinan bahwa kebaikan itu suatu saat akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, begitu juga jangan lakukan hal kejahatan ya, walaupun tidak dilihat oleh orang lain, walaupun tidak ada yang tahu, karena kejahatan itu suatu waktu akan kembali kepada kita sendiri. Ya, oke, boleh. Oke. Well, teman-teman, mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih ya udah nonton. Tapi sebelum itu saya pengen ngucapin marhaban ya Ramadan untuk semuanya, and see you in next motion. Bye bye.